Pemirsa, saya punya uang. 2 lembar uang 100 ribuan, 50 ribuan. Ini uang mainan. Ada tertulis uang mainan, uang mainan. Memang sengaja untuk mempraktekkan penggandaan uang yang biasa dilakukan itu seperti apa. Anggaplah saya adalah masyarakat yang mau digandakan uangnya. Ki, saya punya uang 100 ribu, mohon digandakan berlipat-lipat. Bagaimana Ki? Oh iya, ini niru-niru aja trik-triknya. Kalau yang lain pakai ritual, terus dulu yang Probolinggo pakai jubah panjang nggak kelihatan. Ini Mbak percaya kepingin gandakan uang? Percaya, pengen gandain. Ganda itu 1 jadi 2. Ya, saya mau banyak uang. 2 jadi 3. Mau. 1 jadi 2. Kok bisa? Oh bener jadi 2. Lagi Ya. Ki, lagi Ki, lagi Ya. Ki. Mau lagi? 2 jadi 3. 2 jadi 3. 3 jadi 4 nanti gitu. Tapi jangan diikuti. Kenapa, Ini Ki? keserakan, nggak boleh. Masih kurang percaya, 50 ribu saya gandakan. Ya 50 ribu lagi, orang kok nggak percaya banget sih. Harusnya apa? Orang itu logik, jangan secara instan. Ya. Sebab kalau instan itu berpikirnya wah itu ada jinnya, itu sakti. Ya. Padahal itu hanya karena ini uang mainan, ya main-mainan. Jadi 2. Loh. Coba lihat Ki, Iya. tadi kan uang saya 2. Iya. Sekarang 2 lembar uang 50 ribuan, 3 lembar uang 100 ribuan. Kok bisa? Ya bisa wong saya ketaruh di sini dulu. Gimana Loh, Ki? nih uang. Oh, nih. ada di saku. Nih. Dilipitan ini aja. Ya ampun. Ya, ini juga. Nih. Tinggal tak tarik aja ini. Ini logik aja kok. Oh, trik-triknya seperti itu. Ini kan trik sederhana. Trik sangat sederhana. Tapi buat orang tidak melihat waktu Ki Sunarto ambil uangnya itu, berarti ada teknik mengalihkan perhatian. Iya, ya saya tadi ajak ngomong itu tadi. Kadang-kala kalau yang itu ada taruhlah di sini, diambil gini, ambil gitu. Itu perbuatan yang tidak baik. Kita perlu mengedukasi bahwa kalau mencari uang itu harus sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Tapi kalau ya uang kita itu didapat dengan instan, dengan ya? mudah, Ya. itu hal-hal yang khayal. Oke. Pasti hal-hal yang tidak baik. Siapa yang cinta uang itu akar kejahatan. Trik-trik seperti ini banyak dilakukan sama masyarakat yang mau menipu. Ya, kalau yang mereka menipu dengan segala cara toh. Bagaimana caranya menipu? Ada yang pakai begini, ada yang ditutupi sesuatu, ada pakai ritual tertentu. Ataupun kadang-kala sudah dipendem ataupun ditaruh di bawah tanah. Oke. Bisa jadi seperti itu. Oke, sekarang saya ke Mbak Popi. Satu hal yang saya begitu tertarik dengan apa yang dilakukan Ki Sunarto, ketika ia melakukan aksinya, Ki Sunarto berbicara secara terus-menerus sehingga saya seakan-akan jadi tidak konsentrasi, tidak melihat triknya. Apakah ini juga pengaruh psikologis Mbak Popi? Oh iya dong, pengalihan. Jadi begitu kita ngobrol satu orang kan mata kita akan menatap ke sana. Tapi kita mengabaikan gerakan-gerakan yang di bawah itu. Ini kan trik sulap. Jadi sangat-sangat memainkan mental. Maka namanya mentalis. Karena memainkan mental. Makanya pas lagi lihat tatap mata saya fokus. Nah di sini kerja semua nih di belakangnya gitu loh. Itu adalah strategi atau rekayasa untuk pengalihan fokus pandangan kita. Tapi kalau kitanya sebelumnya orang tersebut berada di sana pun sudah terpersuasif. Jadi dia udah main perasaannya, udah dalam gambarannya dia ada di otak itu udah diedukasi bahwa nih orang saksi mandraguna gitu loh. Sama kayak kita ke dokter nih ya. Begitu kita ke dokter, rasanya kalau sakit apapun ketemu sama dokternya sembuh. Itu namanya sugesti. Jadi sebelum berangkat itu mereka udah tersugesti banget dengan pemikiran-pemikiran di otak. Jadi pas ketemu, oh ini orang yang saksi dari video. Gitu loh, jadi itu sangat visual, sangat persuasif. Ditahan dulu Mbak Popi, Ki Sunarto kita lihat dulu ya, ada banyak kasus di Indonesia mengenai praktik penggandaan uang. Saya akan hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa supaya Anda tahu bahwa ini marak terjadi, tapi lagi-lagi banyak korbannya. Nah ini Ki, tanggal 16 Juni 2018 penggandaan uang yang keluar dari balik jubah, udah pasti tahu lah ya, ini terkenal sekali. Dikatakan namanya adalah Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Nah ini orang hampir banyak yang percaya ya dengan dilakukan oleh Dimas Kanjeng ini. Dimas Kanjeng taat pribadi. Ya, saya juga ikut bongkar itu. Bongkar ya. Ki, tahun 2021, nah ini dia baru-baru saja Herman alias Ustadz Herman dikatakan seperti itu di Babelan. Dia menggandakan uang dengan medium jenglot dan kotak ajaib. Ki, kalau ini ada kasus ya terpisah
Ya. Kalau Dimas Kanjeng dia dengan penyerta orang sakti secara keagamaan. Ya. Kalau Ustadz Herman, ia menggandakan uang dengan alat sakti benda-benda mitos. Karena tadi aparat kepolisian tidak hanya menemukan jenglot, ada kuku harimau, gading, dan lain-lain. Ini bagaimana, Ki? Ya. Jenglot itu sering orang menyebutkan Bathara Karang. Ya, itu bagian alat-alat mistik. Mereka sudah mengintrodusir bahwa jenglot itu punya kesaktian. Makanannya darah. Siapa yang ngelihat matanya akan terbakar karena matanya itu sangat berbahaya. Padahal matanya jenglot itu terbuat dari batu merah saja. Itu. Rambutnya itu rambut manusia, hanya ditanam. Ini bisa diproduksi. Jadi jenglot itu berasal dari kata jenggot dan alot. Jenggotnya itu adalah dulu ini berambut, rambut, dan dagingnya itu alot. Daging itu berasal, itu dibuat. Ada orang yang membuat berasal dari kera paling kecil, kera tarsius. Baik, kita Monyet lihat tarsius. ya. Baik, ini dia pemirsa. Sekarang saya akan hadirkan gambarnya. Ini ya salah satu yang saya kalau ngelihat ini udah ngeri duluan ini. Tangannya, tangan-tangannya itu ada tangan tarsius, kera yang kecil. Kakinya juga begitu. Rambutnya? Rambutnya itu rambut manusia atau rambut yang lain. Ditanam saja. Memang ada yang jual, Ki? Ada yang jual. Di daerah sini ya sekitar kira-kira 4 km dari sini, ya itu ada orang jual. Itu tempat-tempat jualan batu, keris, barang-barang mistis. Baik, Ki, berarti mitosnya ini selain menggandakan uang, pesugihan, santet juga sering jadi modus? Ya, ini dikatakan bahwa ini untuk penggandaan uang. Bahkan mempunyai kekuatan untuk menjadikan seseorang punya power, punya karisma. Dan bahkan bisa untuk membunuh orang, menyantet orang. Ini diintrodusir pada orang-orang tertentu. Manakala orang yang percaya karena pikirannya tidak sampai, karena keinginannya tidak terpenuhi dengan akal sehat, mereka menggunakan cara-cara yang instan, yaitu dengan kata-kata kesaktian, kata-kata cepat jadi dan lain sebagainya. Lah, kosakata kesaktian gaib itu dipergunakan terus-menerus. Ketika orang-orang mengatakan bahwa ini sakti, buktinya si A, si B, si C, orang semakin percaya. Ketika orang semakin percaya, akal pikirannya, sifat kritisnya hilang. Seakan-akan perasaannya itu diumbang-ambingkan. Baik. Mbak Popi, sebenarnya ketika seseorang sudah percaya dengan sesuatu yang berbau mistis, ini sebenarnya bisa diurai tidak? Bisa setelah dijelaskan dengan hal-hal yang berbau saintifik bahwa ini memang tidak ada, atau memang sudah mengakar agak susah ini? Bisa, karena semua hal yang masuk ke dalam otak itu bisa diprogram kembali. Apapun itu bisa, karena itu kan keyakinan. Keyakinan itu harus dimasukkan lagi dengan cara diedukasi. Nah, persoalannya si pelaku ini pindah-pindah loh, pindah-pindah tempat. Jadi dia tahu nih, bisa terendus, pindah lagi, bisa terendus, pindah lagi. Berarti kurang lebih selama 20 tahun. Dan lihat lagi latar belakangnya, beliau itu adalah penjual obat. Jadi kemampuan komunikasi, persuasifnya itu pasti di atas rata-rata. Bisa memukau orang dan ini mainannya adalah masak. Dia bisa mengumpulkan orang. Jadi udah trik-triknya, pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dan tahu kelemahan-kelemahan orang Indonesia yang tadi ya. Kondisi seperti ini yang butuh uang, udah gelap pemikirannya, tidak tahu apa yang logika, otak kiri udah nggak mainnya otak kanan gitu kan. Tidak dianalisa lagi. Jadi begitu emosi yang menyelimuti, maka proses berpikir otak kiri ini tidak berfungsi dengan baik. Sama hal dengan orang yang dihipnotis ya, sekian lama baru sadar gitu loh. Nah, orang Indonesia ini kita tahu bahwa budaya kita ada yang namanya jenglot, budaya kita ada, itu loh kebudayaan kan. Orang-orang mempercayai ya taksiran, mempercayai banyak hal seperti itu. Jadi ini adalah budaya yang digunakan, ditambah lagi dengan packaging agama, ustadz, itu semuanya adalah embel-embel yang mempersuasif orang. Ini masih bagus, mungkin bajunya nggak berjubah-jubah. Kalau baju berjubah-jubah mungkin orang lagi terpersuasif lagi, lebih dalam lagi. Gitu loh. Nah, Ki Sunarto, terakhir dan singkat saja, edukasi kepada masyarakat supaya tidak tertipu. Karena banyak dukun mengaku-ngaku ustadz tapi ternyata gadungan. Banyak yang dukun juga mengatakan dia sakti padahal tidak. Ini bagaimana, Ki? Mari kita jangan mudah percaya. Barang siapa mudah percaya, mudah dibohongi.
Untuk itu kita harus berpikir kritis. Untuk bisa berpikir kritis, kita harus bawel, harus banyak bertanya. Dengan adanya banyak bertanya, kita akan mendapatkan jawaban. Jangan mudah mengatakan ya. Jadi orang-orang yang kena hipnotis ataupun yang percaya itu biasanya dikasih pertanyaan jawabnya ya. Mbak Caca sehat ya? Iya. Mbak Caca cantik ya? Iya. Mbak Caca punya keinginan yang luhur ya? Iya. Ketika sudah ya ketiga kali, saya melancarkan trik-trik saya. Walaupun itu tidak masuk akal, otomatis mengatakan ya. Ketika ya, sudah seperti ibarat kerbau dicocok hidungnya. Ikut itu saja. Triknya dia ini. Biasanya para penipu seperti itu, mereka tidak banyak cakap. Diem, pelan, jangan banyak bicara. Yang banyak bicara adalah orang-orang di sekitarnya. Ini sebagai kesaksiannya. Biar kelihatan orang sakti, dia pendiam. Hanya tersenyum. Gitu. Baik. Mbak Popi terima kasih banyak ya Mbak Popi. Ki Sunarto terima kasih bahwa nggak ada itu namanya penggandaan uang ya. Semua itu adalah penipuan. Jadi masyarakat mungkin satu ya, jangan tertipu. Itu saja ya. Lebih harus cermat kritis, lagi. harus berpikir kritis lagi.